Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, di video ini saya ingin mengucapkan Happy New Year kepada sahabatku semua. Alhamdulillah Allah masih memberi kita umur sampai tahun 2025 ini ya, yang pastinya makin bertambah umur kita, makin banyak ujian dan cobaan yang akan datang, dan pastinya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita, menguatkan hati dan pikiran kita ya. Dan sedikit tips dari saya, tips untuk menguatkan hati dan pikiran kita adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan perbanyak istighfar ya. Sebab mental masing-masing orang itu tidak sama ya. Contohnya, banyak juga video yang beredar ya, ditinggal nikah sama kekasih, depresi, diceraikan suami, depresi. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita hati dan pikiran kita kuat, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah takkan berlaku hal-hal seperti itu ya. Itu semuanya karena ambisi ya, bukan karena suami saja, suami atau kekasih ya. Kita terlalu berambisi ingin memilikinya, dan di saat kehilangannya kita sampai depresi begitu, nauzubillah min dzalik. Contoh, ini satu contoh dari saya, misalkan ya, kita ambil anak angkat dan kita itu berambisi sangat, ingin menguasai anak itu sampai ingin menjauhkan anak itu dari ibu kandungnya ya. Kalau boleh ingin anak itu membenci ibu kandungnya, mulailah memburuk-burukkan ibu kandungnya, mereka-reka cerita bohong kepada si anak tersebut yang ibunya begini begitu, ibunya tidak sayang dia, membuang dia, padahal yang sebenarnya bukan seperti itu. Nah, semua itu karena ambisi, karena ego, bukan karena tulus ikhlas karena Allah ingin menyayangi anak ya, menyayangi anak tersebut. Kalau kita ada keinginan dari hati tulus ikhlas karena Allah ingin menyayangi anak ya, walaupun anak angkat, kita tidak akan berambisi ingin menguasai anak tersebut sampai ingin menjauhkan anak tersebut dari ibu kandungnya, memburuk-burukan ibu kandungnya, mereka cerita bohong tentang ibu kandungnya. Sebab yang namanya kebohongan suatu hari nanti akan terbuka, suatu saat akan terbuka ya. Jadi apa-apapun kita harus, dalam melakukan apapun kita harus tulus ikhlas karena Allah, bukan karena berambisi ingin menguasai sepenuhnya. Dan yang seperti saya katakan contoh tadi juga ya, yang ditinggal nikah sama kekasih sampai depresi, diceraikan sama suami sampai depresi, itu juga karena tidak ada keikhlasan dalam diri, terlalu berambisi ingin menguasai, memiliki selamanya, tidak sadar yang semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Siapalah kita, semuanya hak Allah. Kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Sebab itu Allah sangat membenci orang yang berambisi, orang yang mempunyai keinginan ingin menguasai sepenuhnya. Itu tidak bagus. Sebab kalau kita ikhlas karena Allah, kalau niat kita baik, insya Allah akan hasilnya juga akan baik ya. Dan apa yang disombongkan di dunia ini, kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Kita sebagai manusia itu tidak punya apa-apa. Oke, contohnya menghina, misalkan ya, contoh dia memburuk-burukan kepada anaknya tersebut, ibu kandung kamu itu orang miskin, kalau kamu duduk dengan ibu kandung kamu nanti kamu mati kelaparan, takkan makan. Astagfirullahalazim, ya Allah, macamlah dunia ini dia yang punya, dia yang berkuasa di dunia ini. Yang memberi rezeki kepada kita itu Allah, kita bukan siapa-siapa ya. Kita bukan siapa-siapa, tidak ada hak untuk menghina orang itu miskin. Oke,
kesombongan akan berbuah kepahitan, sedangkan kemiskinan dapat dirubah dengan kegigihan dan kerja keras. Nah, seperti itulah sedikit contoh dari saya ya, bahwa hidup itu jangan terlalu berambisi. Seperti saya katakan tadi, tidak semua orang bermental kuat. Lainlah seperti saya mental besi ya. Sudah banyak dugaan dalam hidup saya pun, alhamdulillah saya masih tegar, saya masih kuat karena saya masih ingat Allah. Saya selalu ingat Allah. Sangat banyak cobaan dan dugaan yang berlaku dalam hidup saya, tapi alhamdulillah saya dapat melaluinya. Tapi tidak semua orang bermental kuat. Oke, contoh ya, kalau waktu kecil si anak tersebut ya, kalau kita punya anak angkat misalkan, kita ingin menguasainya betul-betul sampai memburuk-burukan ibu kandungnya, mereka cerita bohong tentang ibu kandungnya seolah-olah ibu kandungnya itu jahat, membuang dia, tidak menyayangi dia. Oke, waktu kecil mungkin si anak tersebut akan percaya dan akan takut untuk menemui ibu kandungnya itu. Tetapi kebohongan lama-lama akan terbongkar. Setelah anak tersebut dewasa, anak tersebut akan tahu sendiri. Dan di saat anak tersebut tahu, anak tersebut akan kecewa. Betul-betul kecewa. Sangat kecewa dalam hidupnya. Dan kalau mental anak tidak kuat, boleh menyebabkan anak depresi. Dan kalau anak sudah depresi, apakah sebagai ibu angkat hati tidak hancur, walaupun bukan darah daging sendiri? Anak yang dibesarkan dari kecil tiba-tiba depresi. Siapa yang sakit, siapa yang hancur hati? Selain ibu kandungnya, pasti yang membesarkan juga hancur hatinya. Takkan hatinya tak hancur melihat anak yang dia besarkan walaupun bukan darah daging sendiri menjadi depresi seperti itu. Anak yang sepatutnya masa depannya masih panjang, hidupnya hancur begitu saja. Kalau ibu kandungnya tidak usah dikatakan lagi, pasti hatinya sangat hancur, sangat-sangat hancur. Tetapi sebagai ibu angkat juga takkanlah tidak merasakan kehancuran sedikit pun melihat anak yang dibesarkan dari kecil sampai besar, tiba-tiba sudah besar menjadi depresi dan masa depannya hancur begitu saja. Nah, itulah sedikit contoh dari saya ya. Apa-apapun kita, niat kita harus baik. Apa-apapun kita harus ikhlas. Jangan terlalu berambisi untuk memiliki dan menguasai. Niat kita harus baik karena Allah. Karena kalau niat kita baik, insya Allah akan berbuah dengan kebaikan. Karena kebohongan satu hari nanti, satu saat akan terbongkar. Tidak akan selamanya kebohongan itu aman. Boleh disimpan rapat-rapat. Oke, sekian dulu video dari saya. Sebelumnya saya minta maaf ya, bukan saya sok pandai, perasaan saya pandai, tapi kita sebagai manusia, apa salahnya kita saling menasehati, saling mengingatkan. Begitu juga dengan saya selalu minta nasihat-nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman dari saya, orang yang lebih berwawasan daripada saya selalu meminta nasihat dari mereka, karena saya juga bukan siapa-siapa ya. Saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, tapi apa salahnya kita saling mengingatkan ya. Nah, itulah sedikit tips dari saya. Tips bagaimana untuk kita menguatkan hati dan pikiran kita, karena tidak semua orang mentalnya sama. Seperti saya katakan tadi, ditinggal kekasih, ditinggal nikah sama kekasih boleh depresi, diceraikan suami boleh depresi. Anak angkat yang
Orang tua angkatnya berambisi ingin menguasai sepenuhnya sampai memburuk-burukan ibu kandungnya. Dan di saat anak tersebut tahu si ibu angkatnya itu selama ini berbohong tentang ibu kandungnya, akhirnya hatinya tidak kuat, pikirannya tidak kuat, mentalnya tidak kuat sampai depresi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai hal-hal seperti itu berlaku. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.